Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Reza, nomor induk 17088230050, mahasiswa program Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis yang berjudul Pengaruh Green Marketing, Communication, Perceived Value, dan Environmental Awareness terhadap Brand Image dan Purchase Intention mobil listrik BYD. Penelitian ini dilaksanakan di bawah bimbingan Prof. Dr. Muhammad Rizal, Sarjana Ekonomi Sistem Manajemen, dan Bapak Dr. Setio Ferry Wibowo, SE MSI. Ya, penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan pasar kendaraan listrik di Indonesia yang terus mengalami peningkatan, namun meningkatnya angka penjualan belum tentu sepenuhnya mencerminkan bahwa konsumen telah memiliki niat beli yang kuat. Penjualan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti program subsidi, promosi, tren teknologi, maupun keterbatasan pilihan kendaraan. Dalam konteks BYD, merek ini mampu menarik perhatian masyarakat Indonesia dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun demikian, kebutuhan konsumen untuk mempertimbangkan pembelian mobil listrik BYD tetap dipengaruhi oleh bagaimana konsumen menerima komunikasi mengenai manfaat lingkungan, nilai manfaat produk, lingkungan, serta memandang citra merek BYD. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi purchase intention konsumen terhadap mobil listrik BYD. Berikutnya adalah latar belakang tren. Pertumbuhan kendaraan listrik tidak hanya mengubah kondisi industri otomotif, tapi juga mengubah perilaku konsumen dan strategi pemasaran perusahaan. Konsumen saat ini tidak lagi hanya mempertimbangkan harga, desain, dan spesifikasi kendaraan. Konsumen juga mulai memperhatikan aspek lingkungan, manfaat jangka panjang, teknologi, serta citra perusahaan. Oke, dalam penelitian ini terdapat 5 konsep utama. Yang pertama adalah Green Marketing Communication, yaitu bagaimana perusahaan menyampaikan pesan mengenai manfaat lingkungan secara jelas dan dapat dipercaya. Kedua, ada Perceived Value, yaitu bagaimana konsumen menilai manfaat ekonomi, teknologi, fungsi, dan lingkungan dari mobil listrik dibandingkan dengan biaya maupun risiko yang harus dikeluarkan. Yang ketiga ada Environmental Awareness, yaitu tingkat kepedulian konsumen terhadap emisi, polusi, serta keberlanjutan lingkungan. Yang keempat ada brand image, yaitu bagaimana konsumen memandang BYD sebagai merek yang modern, inovatif, percaya, dan juga ramah lingkungan. Yang kelima ada purchase intention, yaitu ketertarikan serta kesiapan konsumen untuk mempertimbangkan pembelian mobil listrik BYD. Next. Ya, beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan persepsi konsumen ini berpengaruh terhadap niat beli kendaraan listrik. BI dan rekan-rekan pada tahun 2023 menemukan bahwa green advertising berpengaruh positif terhadap purchase intention kendaraan listrik. Kemudian Mustafa dan rekan-rekan juga pada tahun 2024 menunjukkan bahwa environmental awareness dapat meningkatkan niat konsumen untuk mengadopsi kendaraan listrik. Selanjutnya juga dari Zhao dan rekan-rekan menemukan bahwa perceived green value dapat meningkatkan purchase intention. Setelah itu, saya dan rekan-rekan menunjukkan bahwa green brand image berpengaruh signifikan terhadap minat beli kendaraan listrik. Walaupun penelitian mengenai kendaraan listrik terus berkembang, sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan di China, Eropa, dan Amerika Serikat. Ya, selain itu, variabel-variabel tersebut memang masih sering diuji secara terpisah. Nah, masalahnya, dengan demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang mengintegrasikan antara green marketing,
marketing communication, perceived value, dan environmental awareness terhadap purchase intention melalui brand image, khususnya dalam konteks konsumen mobil listrik BYD di Indonesia. Keterbatasan tersebut menjadi celah penelitian atau research gap yang ingin saya isi. Next, masih di latar belakang, yaitu di tujuan penelitiannya, ya berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh brand marketing, communication, perceived value, dan juga environmental awareness terhadap purchase intention mobil listrik BYD. Ini juga menempatkan brand image sebagai variabel mediasi. Artinya, penelitian ini tidak hanya melihat apakah ketiga variabel tersebut secara langsung meningkatkan niat beli, tetapi juga melihat apakah pengaruh tersebut terjadi melalui pembentukan citra merek BYD. Ya, melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pembentukan persepsi dan niat beli konsumen kendaraan listrik di Indonesia. Next, pertanyaan dan tujuan penelitian. Ya, pertanyaan dan tujuan penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu membahas pengaruh ketiga variabel independen terhadap brand image. Pertanyaan pertama sampai ketiga menguji apakah brand marketing, communication, perceived value, dan environmental awareness ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image mobil listrik BYD. Nah, bagian kedua ini membahas pengaruh langsung terhadap purchase intention, yaitu pertanyaan keempat sampai dengan keenam, ya. Uji apakah ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli mobil listrik BYD. Yang bagian ketiga ada yang membahas pengaruh tidak langsung atau mediasi. Pertanyaan ke-7 sampai dengan ke-9 menguji apakah brand image mampu memediasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap purchase intention. Dengan demikian, terdapat 9 pertanyaan penelitian yang selanjutnya diterjemahkan menjadi 9 tujuan dan 9 hipotesis penelitian. Oke, selanjutnya manfaat penelitian. Ya, penelitian ini diharapkan memberikan 3 manfaat utama. Yang pertama adalah manfaat akademis, yaitu ya penelitian ini merupakan salah satu bagian dalam mencapai kelulusan program Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya mengenai minat beli kendaraan listrik di Indonesia. Yang kedua adalah manfaat teoritis. Ya, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara green marketing communication, perceived value, environmental awareness, brand image, dan juga purchase intention. Pertama dengan menempatkan brand image sebagai variabel mediasi. Yang ketiga adalah manfaat praktis, yaitu hasil penelitian diharapkan memberikan masukan bagi BYD dan industri kendaraan listrik dalam menyusun komunikasi pemasaran, meningkatkan nilai yang dirasakan konsumen, yaitu memperkuat citra merek, serta mendorong minat beli konsumen. Selanjutnya ini adalah slide menunjukkan model penelitian yang digunakan. Ya, terdapat 3 variabel independen, yaitu green marketing communication sebagai X1, kemudian perceived value sebagai X2, dan environmental awareness sebagai X3. 3 variabel tersebut diperkirakan dapat mempengaruhi purchase intention secara langsung. Selain itu, ketiga juga diperkirakan mempengaruhi brand image. Dalam model ini, brand image berperan sebagai variabel mediasi. Artinya, komunikasi pemasaran hijau, nilai yang dirasakan, dan juga kesadaran lingkungan dapat terlebih dahulu membentuk citra positif terhadap BYD. Kemudian, citra tersebut mendorong meningkatnya nilai beli konsumen. Jadi, berdasarkan hubungan dalam model ini, dikembangkan 9 hipotesis yang terdiri atas 6 pengaruh langsung dan 3 pengaruh tidak langsung melalui brand image. Selanjutnya mengenai teori variabel, yaitu variabel pertama adalah green marketing communication. Variabel ini menggambarkan aktivitas komunikasi perusahaan dalam menyampaikan komitmen lingkungan, manfaat ekologis produk, serta praktik keberlanjutan kepada konsumen. Ya, komunikasi lingkungan harus disampaikan secara jelas, kredibel, dan konsisten. Apabila pesan yang disampaikan dianggap berlebihan atau tidak sesuai dengan praktik perusahaan, konsumen dapat menilai komunikasi tersebut sebagai greenwashing. Yang kedua adalah perceived value. Menurut Zelta Mill, nilai yang dirasakan merupakan penilaian konsumen mengenai perbandingan antara manfaat yang diterima dan pengorbanan yang dikeluarkan. Dalam konteks mobil listrik, pengorbanan tersebut tidak hanya berupa harga, tetapi juga waktu, risiko, biaya, perawatan,
ketersediaan fasilitas pengisian daya, dan ketidakpastian teknologi, konsumen akan menilai mobil listrik bernilai apabila manfaatnya dianggap lebih besar daripada pengorbanan tersebut. Kemudian variabel ketiga adalah environmental awareness, yaitu kesadaran dan kepedulian individu terhadap masalah lingkungan serta dampak aktivitas manusia terhadap keberlanjutan. Semakin tinggi kesadaran lingkungan seseorang, semakin besar kemungkinan aspek ekologis dipertimbangkan dalam keputusan pedulian. Next, yaitu variabel selanjutnya adalah brand image. Ya, menurut Keller, brand image ini merupakan sekumpulan persepsi, asosiasi, dan kesan mengenai suatu merek yang tersimpan dalam ingatan konsumen. Di dalam penelitian ini, brand image menggambarkan bagaimana konsumen memandang BYD, misalnya sebagai merek yang modern, inovatif, berkualitas, dan dapat dipercaya, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Citra merek tidak terbentuk hanya melalui iklan, tapi juga melalui pengalaman konsumen, reputasi perusahaan, kualitas produk, komunikasi pemasaran, serta nilai yang melekat pada merek tersebut. Dan kemudian ada variabel terakhir adalah purchase intention. Berdasarkan teori of planned behavior dari Azen, niat menggambarkan kesiapan atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks penelitian ini, purchase intention menunjukkan seberapa kuat ketertarikan konsumen untuk mencari informasi, mempertimbangkan, memilih, dan membeli mobil listrik BYD pada masa mendatang. Selanjutnya, hubungan antar variabel dan pengembangan hipotesis. Ya. Hipotesis pertama menyatakan bahwa green marketing communication berpengaruh terhadap brand image. Komunikasi lingkungan yang jelas dan dapat terpercaya dapat membangun persepsi bahwa BYD merupakan merek yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Yang kedua, yaitu menyatakan bahwa perceived value berpengaruh terhadap brand image. Jika konsumen menilai mobil listrik memberikan manfaat yang sesuai atau lebih besar dibandingkan pengorbanannya, citra positif terhadap merek akan semakin kuat. Kemudian ada hipotesis ketiga, yaitu bahwa environmental awareness berpengaruh terhadap brand image. Konsumen dengan kesadaran lingkungan yang tinggi ini cenderung memberikan penilaian positif kepada merek yang menawarkan solusi berkelanjutan. Hipotesis keempat yaitu menyatakan bahwa green marketing communication berpengaruh terhadap purchase intention. Ya, pesan yang jelas dan kredibel dapat mengurangi keraguan serta meningkatkan ketertarikan konsumen. Hipotesis kelima menyatakan bahwa perceived value berpengaruh terhadap purchase intention. Jadi semakin besar manfaat yang dirasakan, semakin besar kemungkinan konsumen mempertimbangkan pembelian. Hipotesis keenam menyatakan bahwa environmental awareness berpengaruh terhadap purchase intention. Konsumen yang peduli terhadap lingkungan cenderung memiliki niat tinggi untuk menggunakan kendaraan yang dinilai lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, selain pengaruh langsung, penelitian juga menguji 3 pengaruh tidak langsung melalui brand image. Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa brand image memediasi pengaruh brand marketing communication terhadap purchase intention. Pesan lingkungan yang jelas dan dapat dipercaya akan membentuk citra positif terhadap BYD. Citra tersebut selanjutnya meningkatkan niat beli konsumen. Hipotesis 8 yaitu menyatakan bahwa brand image memediasi pengaruh perceived value terhadap purchase intention. Ketika konsumen merasakan manfaat fungsional ekonomi, teknologi, dan lingkungan yang tinggi, penilaian tersebut akan memperkuat citra BYD, kemudian mendorong niat beli. Hipotesis 9 itu menyatakan bahwa brand image memediasi pengaruh environmental awareness terhadap purchase intention. Konsumen yang memiliki kepedulian lingkungan yang tinggi akan lebih mudah membentuk persepsi positif terhadap merek yang mendukung keberlanjutan. Persepsi tersebut kemudian meningkatkan ketertarikan untuk membeli. Ya, berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini mengajukan 9 hipotesis. H1-H3 menguji pengaruh green marketing communication, perceived value, dan environmental awareness terhadap brand image. H4-H6 menguji pengaruh ketiga variabel tersebut secara langsung terhadap purchase intention. Selanjutnya H7 sampai dengan H9 menguji peran mediasi brand image dalam hubungan antara masing-masing variabel independen dengan purchase intention. Seluruh hubungan dalam penelitian ini dihipotesiskan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Namun,
Diterima atau ditolaknya setiap hipotesis akan ditentukan berdasarkan hasil pengolahan data empiris. Ya, selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif ya, itu dari segi desain metode penelitian, desain penelitian yang kausal karena tujuan menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Penelitian ini dilakukan dalam konteks masyarakat Indonesia dengan estimasi pelaksanaan pada April sampai dengan Agustus 2026. Kemudian untuk populasi dan sampel, populasi penelitian adalah masyarakat Indonesia yang mengetahui kendaraan listrik dan mengenal merek BYD. Sampel direncanakan sebanyak 300 responden dengan teknik purpose sampling. Artinya responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, kan secara acak. Selanjutnya untuk pengumpulan data, yaitu data primer akan dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan Google Form atau mungkin Typeform. Ya, setiap pernyataan akan diukur menggunakan skala Likert 6 poin untuk menghindari pilihan netral dan mendorong responden untuk menentukan kecenderungan jawabannya. Kemudian analisis data, selanjutnya data dianalisis menggunakan structural modeling, structural equation modeling berbasis AMOS. Ya, SEM digunakan karena penelitian ini melibatkan beberapa variabel laten dan menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung secara simultan. Ya, analisis juga akan mencakup pengujian validitas, reliabilitas, kelayakan model, serta pengujian mediasi brain image. Ya, proses penelitian dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah proposal. Pada tahap ini dilakukan penyusunan latar belakang, perumusan masalah, kajian pustaka, pengembangan hipotesis, model penelitian, serta metode penelitian. Tahap kedua mungkin adalah pelaksanaan penelitian. Jadi kegiatan tahap ini meliputi penyusunan dan uji coba kuesioner, penentuan responden berdasarkan kriteria, serta pengumpulan data melalui survei daring. Tahap ketiga adalah analisis. Data yang terkumpul akan diperiksa dan diolah, kemudian dilakukan pengujian validitas, reliabilitas, model pengukuran, serta kelayakan model SEM, serta pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung melalui brain image. Tahap terakhir adalah penulisan, di mana tahap ini hasil penelitian akan dituangkan dalam bentuk pembahasan, kesimpulan, aplikasi teoritis, dan juga praktis. Keterbatasan penelitian serta rekomendasi bagi penelitian berikutnya. Untuk hasil nanti akan dipublikasikan. Oke, demikian pemaparan proposal tesis dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal penelitian ini masih memiliki ruang untuk disempurnakan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari Bapak Ibu dosen penguji agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.